Good morning anak-anak Miss. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik ya, dan tetap semangat untuk belajar. Oke, hari ini kita akan lanjut pelajaran kita, yaitu kita akan belajar tentang dongeng. Dongeng merupakan cerita hayalan ataupun cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng pada umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan ataupun amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Dongeng juga memiliki jalan cerita yang sederhana. Contoh dongeng yang terkenal di Indonesia adalah misalkan cerita tentang bawang merah dan bawang putih, ataupun cerita Malin Kundang. Nah, ada 5 jenis dongeng. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah mite, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Nah, contoh dari cerita mite ini adalah cerita misalkan cerita yang berjudul Nyi Roro Kidul. Nah, jenis yang kedua adalah legenda, yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah, suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Contoh dari cerita legenda adalah misalkan cerita legenda Danau Toba. Nah, jenis yang ketiga adalah fabel. Fabel itu adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Nah, contoh cerita fabel adalah Si Kancil dan Buaya. Mungkin cerita Si Kancil dan Buaya sudah sering kita dengar ya. Nah, jenis yang keempat adalah hikayat. Hikayat itu adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contoh cerita hikayat adalah cerita yang berjudul Hikayat Jambu Kulak. Dan jenis yang kelima adalah parabel. Parabel itu adalah dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contoh cerita parabel adalah cerita yang berjudul Si Kabayan. Nah, ini adalah 5 jenis dongeng. Nah, setiap cerita dongeng memiliki beberapa unsur yang terdapat di dalamnya. Unsur-unsur inilah yang membangun cerita dongeng tersebut. Nah, kita akan bahas unsur-unsur dalam cerita dongeng adalah sebagai berikut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang ada dalam dongeng. Misalkan dalam cerita Si Kancil dan Si Buaya. Nah, jadi tokohnya itu adalah Kancil dan Buaya. Mereka adalah pelaku dalam dongeng. Unsur yang kedua adalah latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana dalam dongeng. Unsur yang ketiga adalah watak tokoh, yaitu sifat atau karakter tokoh dalam dongeng. Misalkan dalam cerita Si Kancil dan Si Buaya itu sifat, misalkan yang ditanya adalah sifat Kancil bagaimana. Sifat Kancil itu cerdik ya. Nah, jadi karakter dari setiap tokoh ataupun pelaku yang ada dalam dongeng. Unsur yang keempat adalah alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Dan unsur yang kelima, yang terakhir adalah pesan atau amanat. Pesan atau amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, jadi dalam setiap dongeng itu pasti terdapat pesan ataupun hal yang bisa diambil dari sebuah dongeng. Nah, jadi ini adalah 5 unsur dalam cerita dongeng: tokoh, latar, watak, alur, dan pesan. Nah, di lingkungan sekitar, kita pasti sering mendengar suara dari benda yang ada di sekeliling kita. Bunyi yang kita dengar bergantung pada benda-benda yang bersentuhan. Misalkan, suara atau bunyi dari kita mengetuk meja itu berbeda dengan suara bunyi ketika kita mengetuk gelas dengan sendok. Jadi banyak jenis-jenis bunyi yang kita dengar. Misalkan ketika kita berjalan pasti berbeda suaranya dengan ketika kita mengetuk pintu misalkan. Nah, panjang pendek bunyi yang terdapat pada lagu membentuk pola irama. Pola irama adalah sebuah panjang dan pendeknya sebuah bunyi. Setiap lagu memiliki irama. Di dalam lagu ada yang bunyinya tinggi dan ada yang bunyinya rendah.
tinggi rendahnya bunyi itu disebut dengan nada. Nah, nada dapat disusun menjadi tangga nada. Ya, coba kita perhatikan tanda nada, tangga nada berikut. Nah, mungkin kamu sudah pernah lihat di kelas 2 atau di kelas 1 atau di rumah, catatan di rumah ataupun di gereja. Nah, ini adalah contoh tangga nada. Dari sebelah kiri itu adalah nada do, ke sebelah kanan re, mi, fa, sol, la, si, do. Do yang di sebelah kanan paling ujung itu adalah do tinggi. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, garis-garis yang horizontal ataupun garis lurus yang ke samping itu disebut dengan garis para nada. Nah, inilah contoh dari ataupun inilah tangga nada. Nah, dari do rendah sampai do tinggi. Nah, mungkin untuk satu setengahnya itu nanti akan kita pelajari untuk selanjutnya. Yang perlu kamu pahami di sini adalah letak dari di mana do, di mana re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Do rendah dan do tinggi. Yang perlu kamu pahami adalah letaknya di garis keberapa. Nah, itu dia. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini mengenai dongeng dan juga tentang tangga nada. Jika ada yang kurang paham, boleh diulang kembali videonya ataupun boleh ditanyakan kepada Miss, dan silakan mengerjakan lembar kerja yang sudah Miss sediakan. Oke, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.